Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah, gimana kabarnya hari ini nak? Semoga kalian tetap sehat dan juga bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, kembali bertemu dengan Bu Angga ya. Kali ini kita belajar apa ya nak? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sikap berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Solih-Solihah, kita sudah selesai berdoa. Oh ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya praktek wawancara. Nah, kira-kira Solih-Solihah sudah pernah belum ya melaksanakan wawancara? Nah, kalau belum, mari disimak dengan baik pembelajaran dari Bu Angga tentang langkah-langkah melakukan wawancara yang baik dengan orang terdekat atau dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, Solih-Solihah, sesuai dengan yang sudah Bu Angga sampaikan di pembukaan tadi ya nak, bahwa kita hari ini akan belajar tentang menyusun wawancara dengan tema mencintai lingkungan. Nah, gimana sih caranya? Yuk, kita simak sama-sama. Nah, sebelum ke praktek wawancara itu seperti apa, mari kita kenali dulu. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan yang berisi tentang percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk menggali informasi. Nah, kira-kira siapa ya yang bisa menjadi pewawancara? Bisa jadi kita sendiri ataupun bisa orang lain. Lalu, siapa saja yang bisa menjadi narasumber? Yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas mengenai informasi tertentu yang bisa kita jadikan bahan. Contohnya, ada dokter ketika kita ingin mewawancarai terkait kesehatan. Ada petani ketika kita ingin mewawancarai tentang bagaimana menanam padi ataupun sayuran. Ada juga pedagang ketika kita ingin mengetahui bagaimana proses berjual beli. Dan seterusnya. Yang menjadi catatan, narasumber haruslah orang-orang yang memang sesuai dengan profesinya ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak contoh video wawancara di bawah ini. Video wawancara di bawah ini berwawancara dengan ayah bunda di rumah. Yuk kita simak sama-sama. Mama lagi ngapain? Mama lagi merawat tanaman. Itu tanaman apa sih, Ma? Ini namanya tanaman tomat. Kita tahu nggak tomat itu yang kayak apa? Yang bulat merah itu ya, Ma? Iya, betul sekali. Kita suka tomat. Iya, Ma, itu suka tomat. Tapi bagaimana sih cara merawat tanaman tomat? Kita harus merawatnya dengan cara menyiramnya setiap hari, diberi pupuk, disiangi, atau mengambil rumput-rumput di sekitar tanaman ini. Oh, gitu ya, Ma? Kalau gitu, mulai besok aku yang siram ya, Ma? Sip, anak hebat. Nah, dari video tadi kita mendapatkan ciri-ciri wawancara. Yang pertama adalah terdapat pewawancara dan narasumber. Yang kedua, wawancara bertujuan menggali informasi tertentu sesuai dengan tema. Semisal, Solih-Solihah sudah menentukan temanya adalah merawat tumbuhan. Berarti yang ditanyakan terkait tema tersebut ya. Kemudian yang ketiga, wawancara berisi percakapan dua arah antara narasumber dan pewawancara. Artinya, narasumber memberikan jawaban, sedangkan pewawancara bertugas memberikan pertanyaan. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan ketika wawancara bisa menggunakan bahasa yang santai asalkan tetap santun ya.
Kemudian yang kelima, menyusun susunan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Ini sangat penting sekali solih-solihah agar pertanyaan kita sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan. Nah, di sini Bu Angga sampaikan lagi tips wawancara. Ketika kita wawancara, pastilah kita menggunakan pertanyaan. Jangan lupa ketika kita menyusun pertanyaan wawancara, gunakan rumus adik Simba. Seperti contohnya di bawah ini, yaitu adik Simba. A singkatan dari apa, kemudian D singkatan dari di mana, K dari kapan, C siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Nah, akan lebih baik jika wawancara kita mengandung 6 pertanyaan berikut ini. Nah, kemudian yang berikutnya ya, bagaimana agar terlihat menarik di video wawancara. Nah, ini dia tipsnya. Yang pertama, solih-solihah jangan lupa menggunakan baju yang sopan, dan juga untuk solihah gunakan jilbab yang rapi. Yang kedua, bisa menggunakan posisi duduk agar santun ataupun berdiri. Tetapi ketika berdiri, kita tidak boleh membelakangi kamera ya nak ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan jelas. Jangan lupa bahasa yang santun dan jelas. Kemudian yang keempat adalah menggunakan suara yang lantang, tetapi bukan yang keras. Nah, solih-solihah, setelah penjelasan Bu Angga tadi, mari kita buat tugas proyek bersama-sama di rumah, yaitu buatlah video wawancara sederhana dengan ayah atau bunda atau saudara yang ada di rumah solih-solihah sebagai narasumber dan solih-solihah sebagai pewawancara. Tema wawancaranya adalah merawat tanaman di rumah, bisa tanaman hias, bisa tanaman toga ataupun tanaman sayuran. Kemudian tema pilihan yang kedua adalah hewan peliharaan yang ada di rumah. Hewannya bebas ya, boleh ikan, boleh kucing, ataupun boleh hewan ternak seperti ayam atau sapi dan kambing. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan boleh ditanyakan kepada walas masing-masing jika solih-solihah mengalami kesulitan. Nah, solih-solihah, tadi kita semua sudah menyimak tentang pembelajaran bagaimana sih caranya melakukan wawancara sederhana kepada orang-orang terdekat kita, terutama ayah bunda, tentang bagaimana cara merawat hewan peliharaan dan juga merawat tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Nah, ternyata kegiatan merawat hewan peliharaan dan juga tumbuhan di sekitar kita tertuang pada surah Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 6 ayat 38. Nah, pada surah itu tercermin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu berbuat kebajikan antar sesama makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, solih-solihah, untuk tugasnya jangan lupa ya, solih-solihah membuat satu praktikum wawancara sederhana dengan ayah dan bunda di rumah tentang bagaimana cara merawat hewan peliharaan atau bagaimana cara merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Untuk pengumpulannya sesuai dengan instruksi walas masing-masing ya. Jika ada kesulitan, solih-solihah bisa bertanya pada walas masing-masing atau ayah bunda di rumah. Sekian pembelajaran dari Bu Angga, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa solih-solihah.